tidak bosan-bosannya untuk kita selalu ingatkan, ya. Dan karena ini perkara penting, yaitu apa? Berkata sebagian salaf, bil adabi tafhamul ilma. Ya, dengan beradab kamu akan memahami ilmu. Ya, bil adabi tafhamul ilma. Jadi kalau kita ingin, ya, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dalam, ya, adab menuntut ilmu. Dan di antara adab menuntut ilmu yang pertama dan yang utama yang perlu kita perhatikan adalah mengikhlaskan, ya, niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, ya. Yang semoga dengannya, ya, apa yang kita lakukan, ya, kita usahakan, ya, dalam menuntut ilmu, ya, itu dapat berbuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa adanya keikhlasan, ya, tentunya, ya, lelah letih kita, ya, dalam melakukan sebuah perbuatan, ya, tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita untuk selalu memperhatikan perkara ini, ya, serta adab-adab dari menuntut ilmu, ya, adab dalam bermajelis, ya, mempersiapkan, ya, segala hal, ya, yang dapat menunjang dalam pelajaran, ya. Kemudian dengan apa? Memperhatikan. Kemudian ketika telah mendapatkan dengan apa? Dengan murojaahnya, ya. Karena murojaah itu salah satu dari jalan untuk kita mendapatkan ilmu. Ya, tanpa ada belajar tanpa ada murojaah, ya, akan hilang ilmu itu. Ya. Maka ketika menjelaskan hadis, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ketika menjelaskan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Jalan di sini bermakna umum, yaitu masuk di dalamnya jalan bermakna hissi, yaitu sebuah jalan, ya, yang mengantarkan kita ke sebuah majelis dari majelis ilmu. Begitu pula torik di sini, jalan di sini masuk di dalamnya jalan secara maknawi. Di antaranya maknanya adalah seperti, ya, dengan apa? Hal-hal yang dapat mengantarkan kita, ya, mendapatkan ilmu tersebut. Seperti di antara yang beliau sebutkan adalah murojaah. Ya, murojaah adalah di antara hal yang membantu kita untuk mengikat ilmu tersebut. Ya. Jadi ini sedikit mengingat, ya, bagi diri anak pribadi, begitu pada teman-teman sekalian. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita sampai pelajaran ke berapa? Kita ad-dars الثاني عشر, ya. Nah, kita terakhir itu baru sampai, ya, menjawab as'ilah isti'ab, ya, terkait dengan nas. Sekarang di sini masuk ke asmaul isyarah. Asmaul isyarah, ya, kata tunjuk.
Perhatikan ungkapan isim isyarah. Dalam bahasa Arab yang ungkapannya bentuk apa? Idhofah. Makanya asma'u al-isyarati. Ya, bentuk apa? Ungkapan isim isyarah kata tunjuk dalam bahasa Arab bentuk idhofah. Ya. Sebagian istilah ada yang bentuknya ungkapannya dengan apa? Na'at man'ud. Ya kan? Seperti apa? Harf ismun mausulun. Nah, kalau ini bentuknya ungkapannya na'at man'ud sehingga keduanya harokatnya sama. Domatain. Kenapa? Karena ungkapannya na'at man'ud. Begitu pula misalnya contoh lain maf'ulun mutlakun. Untuk apa? Na'at man'ud. Maf'ulun mutlakun. Sebagian ada yang idhofah seperti tadi asmaul isyarati. Kemudian apa lagi misalnya? Asmaul istifhami. Isim-isim istifham. Kemudian ada apa lagi? Harfu jarrin, harfu atfin. Nah, kalau ini bentuknya idhofah. Bagaimana kita membedakan ungkapan istilah-istilah yang bentuknya na'at man'ud dengan idhofah? Secara umum, cara melihatnya antara bentuk idhofah dengan bentuk na'at man'ud apa? Lihat kata yang keduanya. Kalau kata keduanya isim mushtaq berupa isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah, ya, menunjukkan bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk na'at man'ud. Nah, makanya sini maf'ulun mutlak, na'at man'ud. Kenapa? Karena bentuk kata yang keduanya berupa apa? Isim maf'ul mutlakun. Ya, sulasi mazid, ya. Isim maf'ul yang ikut wazan sulasi mazid. Atlaqa yutliku itlaqan mutlikun mutlakun. Nah, isim maf'ulnya. Begitu pula mausulun, isim maf'ul dari wasala yasilu. Usulan wasilun mausulun. Nah, maka yang ungkapannya dengan na'at man'ud. Nah, dengan melihat apa kata keduanya berupa isim mushtaq atau bukan. Kalau isim mushtaq berarti na'at man'ud. Adapun kalau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan bukan sifat musyabbahah, berarti ungkapan apa? Idhofah. Makanya istifham bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan pula sifat musyabbahah. Bentuk apa? Masdar. Makanya bentuknya idhofah. Asmaul isyarati, begitu pula harfu jarrin, ya begitu pula. Itu cara membedakan mana ungkapan yang pembentukannya na'at man'ud dengan idhofah. Taib. Asmaul isyarati, isim atau kata tunjuk. Ya. Di sini disebutkan al-jumlatu hada rafun. Ya. Ismul isyarah, mana isim isyarahnya? Hada. Ya. Al-musyar ilaih, yang diisyaratkan, ya, kata bendanya yang diisyaratkan apa? Rafun. Jenisnya apa? Mufrad muzakkar. Ya. Jenisnya apa? Mufrad tunggal muzakkar, ya, laki-laki. Ya. Muzakkar. Menunjukkan di sini maksudnya apa yang mufrad muzakkar? Keduanya. Ya. Keduanya apa? Mufrad muzakkar. Bentar. Nah, maksud di sini apa? Mufrad muzakkar adalah bentuk kata benanya.
Jadi ketika kata bendanya mufrad mudzakkar, kita gunakan hadza. Iya. Dan secara tidak langsung berarti hadza ini adalah bentuknya untuk mufrad mudzakkar. Iya. Karena asmaul isyarah nanti perinciannya. Isyarah itu nanti apa? Ada yang istilahnya apa? Lil qarib. Ada yang istilahnya apa? Lil ba'id. ba'id. Nah, ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Yang lil qarib, maksud lil qarib apa? Kata tunjuk untuk yang jarak dekat. Lil ba'id untuk yang jauh. Nah, yang lil qarib itu nanti ada yang dibedakan jenisnya antara yang muzakkar dengan apa? Muannas. Ya. Kemudian dibedakan pula dari sisi apa? Jumlahnya. Ada yang apa? Mufrad, ada yang apa? Jama. Musanna. Musanna. Jama. Ada yang apa? Jama. Nah. Yang mudzakkar mufrad apa? Za. Mudzakkar musanna apa? Hadza. Hadzani. Hadzani. Kemudian yang apa istilahnya? Yang jamaknya apa? Haulai. Apa? Haulai. Ya, tutup ya. Haula. Hadza. Sekali sebelumnya. Hadza panjang atau pendek? Hadza atau hadza? Hadza. Jadi hanya dibaca 2 harokat ya, panjang. Tidak pendek. Kenapa? Kan nggak ada alif. Kenapa? Karena di kata ini ada apa? Yang dinamakan ada huruf Tanbih. Iya. Enggak ada apa? Ada huruf yang ada secara pengucapan tapi tidak ada secara penulisan. Jadi nanti di sebagian kosakata kalimat bahasa Arab itu ada apa? Ada apa? Huruf ada apa? Huruf yuntaqu Wala yuktab. Yuntaqu wala yuktabu. Contohnya pada kata apa? Tadi. Haza. Ya. Itu di mana di sini asalnya seakan-akan seperti ini. Hanya saja alif yang setelah ha ini tidak ditulis, tapi pengucapannya tetap harus ada, tidak boleh tidak, karena memang asalnya ada alif, hanya saja tidak ditulis, ya. Diucapkan namun tidak ditulis. Ya, hadza. Ya. Contoh lain pada kata apa lagi? Contoh lain pada kata apa lagi? Lafdzul jalalah Allah. Jadi bukan Allahu tapi Allahu. Ya, jadi situ apa? Setelah lam ada alif. Ya sebelum ha ada alif. Jadi Allahu. Ya, makanya sebagian mushaf kalau yang lokal itu ada nulis harokatnya bukan ini apa nulis harokatnya dengan apa ke atas untuk menunjukkan apa setelah lamnya ada alif. Ya. Namun ya, ya jadi di lafzul jalal Allah apa sekali lagi ada apa
ada alif setelah lam. Jadi nulisnya biasa saja, tidak masalah. Karena memang di alif yang ada pada lafzul jalalah Allah setelah huruf lam termasuk yang huruf ada secara pengucapan namun tidak dituliskan. Kemudian pada kata apa lagi? Contoh lain, ada yang bisa memberikan contoh? Ada secara pengucapan tapi tidak ada secara penulisan. Pada isim isyarah yang jauhnya apa? Zalika. Jadi nulisnya kita setelah zal langsung lam. Zalika. Tapi bacanya zalika. Bukan zalika, tapi apa? Zalika. Ada alif setelah zal namun tidak ditulis. Ada secara pengucapan tapi tidak ditulis. Sebaliknya, dalam beberapa kosakata yang ada di kalimat bahasa Arab ada sebaliknya, yaitu harfun yuktab, ada secara penulisannya ada, tapi wala yun tok, namun tidak ada secara pengucapan, tidak diucapkan. Adanya hanya secara penulisan. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Karena hanya ada secara penulisan tanpa ada pengucapan. Seperti kata apa? Ana. Hasan. Seperti kata ana. Ana. Jadi alif di sini ada secara penulisan tapi tidak kita ucapkan. Ana pendek. Makanya kenapa kok ada alif? Seperti itu. Sebagian menyebutkan untuk membedakan dari an dengan ana. Karena kalau nggak dibedakan, kan kalimat bahasa Arab kan asalnya tidak berharokat. An, tulisnya seperti itu juga. Kalau kita istilahnya ana juga ditulis seperti ini, nanti tidak terbedakan mana yang an, mana yang ana. Makanya situ ditulislah alif tersebut. Sebagai menjelaskan seperti itu. Kemudian contoh lain lagi apa lagi? Amrun. Ada kata amrun, di mana setelah ro ada waw. Secara tulisannya waw ada, tapi secara pengucapan tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya huruf waw tersebut seperti tidak adanya. Sebagai menyebutkan, jadi adanya waw di situ untuk membedakan apa? Dengan kata Umar. Kalau tanpa waw berarti bacanya bukan Amr, tapi Umar. Kalau ada waw berarti maksudnya apa? Amr, Amrun. Kemudian kata apa lagi misalnya? Ulaika. Ulaika. Jadi secara penulisan dia ada waw setelah hamzah, tapi secara pengucapan tidak. Jadi bukan panjang, tapi pendek. Bukan ulaika, bukan, tapi ulaika langsung masuk ke huruf lam. Ulaika. Ulaika. Mafhum? Itu sebagian. Lalu bagaimana kita mengetahui dengan sama'i? Dan ini hukum asalnya tentunya ketika ada tulisan ada ucapan, itu hukum asalnya. Ketika tidak ada tulisan sebaliknya berarti tidak ada ucapan pula. Sekali lagi hukum asalnya ketika ada tulisannya asalnya ada pula pengucapannya. Sebaliknya ketika tidak ada penulisan asalnya tidak ada pengucapan. Adapun pengetahuan kita mana yang terdapat pada suatu kata itu ada huruf yang ada secara penulisan tidak ada secara pengucapan, sebaliknya ada secara penulisan sebaliknya ada ada secara pengucapan tanpa ada penulisan, maka itu dikembalikan ke sama'i.
ya, apa yang kita dengar dari orang Arab, ya, dari bangsa Arab, ya, yang dapat kita ketahui dengan apa yang sifatnya sama itu melihat kamus. Ya. Nah, dan ini sifatnya tidak banyak yang seperti ini, ya hanya beberapa kosakata saja. Namun asalnya sekali lagi ada, kalau ada tulisannya berarti ada secara pengucapannya. Kemudian hadani, ya. Yang musanna itu ada hadani, atau nanti ada apa? Hadaini. Ya. Ada penjamaknya apa? Haula. Haulai. Kemudian muannasnya apa? Hazihi. Ya, hazihi. Musannanya apa? Hatani. Nah, Hatani, hatain, hatani, hatani atau hataini. hataini. Nah, hatani atau hataini. Jamaknya sama. Haula. Ya. Adapun yang lil bait bagaimana? Ya, sama pembagiannya, ada mudzakkar, ada muannas. Ada apa? Ada mufrad. Ada apa? Musanna. Kemudian ada apa? Jamak. Yang mufrad apa? Zalika. Musannanya apa? Tanika, Musannanya zanika, zanika. Menikah. Atau zainika. Kemudian jamaknya apa? Ika. Muannasnya tilka. Musannanya tanika atau tainika. Jamaknya ulaika. Jadi ini apa? Bentuk-bentuk isim isyarah berdasarkan jenis dan jumlahnya. Khusus untuk yang jamak, baik yang lil qarib maupun yang apa? Lil bait, penggunaannya khusus untuk yang apa? Lil akil. Khusus untuk yang berakal. Untuk jamak pada isim-isim isyarah baik yang jauh, yang dekat ataupun yang jauh, maka ini khusus untuk yang apa? Untuk yang berakal. Ya. Ya, adapun mufrad dan musanna itu bisa digunakan untuk apa? Lil akil atau li ghairil akil. Ya, kalau mufrad dan musanna itu umum. Ya. Bisa digunakan untuk yang lil akil ataupun li ghairil akil. Ya, lil akil atau li ghairil akil. Tapi khusus yang jamak maka untuk apa? Khusus untuk yang berakal saja. Ya. Lalu bagaimana nanti untuk kata benda yang tidak berakal? Jamak, ya, kata benda yang tidak berakal seperti atau apa misalnya? Buyut, masajid. Bagaimana? menggunakan mufrad muannas. Jadi khusus untuk apa? Jam'u Sama khairul akil. li
ghairil aqil, jam'un li ghairil aqil. Jadi jamak ya segala sesuatu, jam'u asya li ghairil aqil, maka apa? Nastakhdimu, kita gunakan apa? Nastakhdimu mufrad muannas. Mufrad muannas. Al-mufrad al-muannas. Yaitu apa? Yang dekat. Hadihi. Misalnya ada hadihi buyutun. Yang jauh apa? Masajid. Tilka Masajid. Masajid atau buyut. Ya, jadi kalau jamaknya li ghairil aqil kita gunakan isim isyarahnya yang mufrad muannas. Kenapa? Karena yang jamak ini khusus untuk yang berakal. Jamak pada isim isyarah itu khusus untuk yang berakal. Ya, untuk kata benda jamak yang tidak berakal maka kita gunakan bentuk mufrad muannas. Lil qaribnya hadihi, berarti lil baidnya tilka. Nah. Dan isim isyarah ini termasuk isim yang apa? Sifatnya yang tidak berubah-ubah. Mabni. Akhirannya. Yang diistilahkan dengan apa? Mabni. Isim mabni. Ya. Nah, jadi apa? Isim isyarah termasuk isim yang mabni yang akhirnya tidak berubah-ubah. Makanya selamanya hada nggak jadi hadu atau hadi. Ya. Nggak ada hadu atau hadi. Selamanya akan kita baca hada. Rafa'nya kita baca hada. Ya, keadaan rafa'nya kita baca hada. Keadaan nasabnya kita baca hada. Keadaan jarnya pun kita baca hada. Begitu pula zalika. Ya. Apapun keadaannya akan kita baca zalika. Haula'i. Rafa juga ketika keadaannya rafa kita baca haula'i. Tidak jadi haula'u. Nasab juga kita baca haula'i. Jar juga kita baca haula'i. Kenapa? Karena asmaul isyarah dia dihukumi mabni. Kecuali yang musanna. Nah, maka yang musanna kita lihat itu tadi ada dua bentuk. Ada yang dengan alif, ada yang dengan ya. Alif untuk keadaan rafa. Ya untuk keadaan apa? Nasab dan jar. Ya. Khusus untuk yang musanna ini yang apa? Sebagian mengatakan mu'rab, tapi sebagian juga tetap mengatakan mabni. Ya. Namun intinya apa? Dia punya perubahan yang enggak satu keadaan. Ya. Jadi yang mengatakan mabni pun nanti dikatakan yang hadzani mabninya dengan alif. Hadza ini nanti mabninya dengan ya. Tapi tetap ya akan di istilahnya apa? Yang mengatakan mabni pun akan menyesuaikan apa? Perubahan bentuk dengan keadaan i'rab. Insya Allah nanti perincian apa itu i'rab, rafa, nasab, dan jar, insya Allah akan teman-teman pelajari. Kalau tidak salah belum ya, materinya belum ada. Nah, ya. Jadi asalnya isim isyarah itu apa mabni kecuali yang musanna di mana apa dia ada dua bentuk. Ya, ada yang alif, ada yang ya. Perubahannya berdasarkan apa untuk alif untuk yang diistilahkan dengan keadaan rafa. Yang jadi alif itu itu seperti halnya isim yang harokatnya domah, maka yang perubahan akhirannya dengan harokat seperti zaidun misal. Kan kalau harokat kan ada zaidun, ada zaidan, ada zaidin. Kalau isim isyarah yang tadi yang musanna, maka untuk yang keadaan domah pada bentuk yang musanna kita gunakan yang alif, hadza, hadzani. Adapun yang fathah atau kasrah nanti kita gunakan yang apa? Ya.
hadaini, ya, hadaini. Ya. Nah, ini penyamaan antara apa? Perubahan isim yang akhirannya apa? Dengan harokat, dengan perubahan isim yang akhirannya dengan huruf alif atau ya, yang diistilahkan dengan musanna. Ya. Domah, alif itu setara dengan apa? Keadaan yang isim itu domah. Ya itu setara dengan yang fathah atau kasrah. Ini dari sisi i'rab ya, bukan penggunaan. Kalau penggunaan ya hadaini untuk yang musanna, hadani talibani. Ya. Ra'aitu hadaini at-talibaini. Nah, itu apa? Inti materi ringkasan dari apa yang akan disebutkan pada pembahasan kita kali ini, yaitu isim isyarah. Contoh jumlah kalimatnya hadhihi maktabatun. Hadhihi isim isyarah. Maktabatun kata bendanya. Jenisnya kata bendanya apa? Mufrad muannas. Ya, maka menggunakan isim isyarah hadhihi. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, mufrad muannas hadhihi. Hadhihi kutubun. Hadhihi isim isyarahnya, kata bendanya kutubun. Jenisnya apa? Kata bendanya jamak li ghairil akil. Ini menunjukkan kepada kita faedah yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau kata bendanya jamak taksir li ghairil akil, maka apa? Isim isyarahnya menggunakan apa? Mufrad muannas. Ya. Kenapa? Karena jamak pada isim isyarah itu khusus untuk yang berakal. Ya. Kemudian hadani ba'i'ani. Ya, hadani isim isyarah ba'i'an musanna muzakkar, ya, musannan, ya. Kalau mau tanpa al, ya, musannan. Ya. Kenapa? Karena alif di sini bukan apa? Bukan alif ta'nis maksurah. Kemudian mana di sini? Hatani imra'atan. Ya, hatani isim isyarah, imra'atan musanna muannas. Maka apa? Di sini ketika kata bendanya musanna muannas, maka menggunakan isim isyarah hatani. Haula'i rijalun, ya, haula'i isim isyarah rijalun jamak mudzakkar. Adapun di sini kalau kita lihat kata bendanya jamak lil akil, ya, jamak berakal. Maka kita gunakan yang isim isyarah yang bentuk jamak baru. Kita gunakan yang bentuk jamak haula'i. Dikarenakan kata bendanya jamak mudzakkar. Haula'i banatun, ya. Haula'i isim isyarah banatun jamak lil muannas, ya, jamak berakal. Ya, maka kita gunakan haula'i. Khusus yang apa? Jamak juga, ya. Antara bentuk mudzakkar dan muannasnya tidak dibedakan. Ya. Jadi kalau yang jamak, ya, mudzakkar, ya, jenis mudzakkar atau muannasnya sama. Baik yang dekat yaitu haula'i rijalun, haula'i banat, atau yang jauh ulaika rijalun, ulaika banatun. Ya. Jadi untuk yang jamak antara muzakkar dan muannas tidak dibedakan. Yang dibedakan pada bentuk apa? Mufrad dan musanna. Ya, itu yang dibedakan bentuknya. Dzalika rafun. Ya, dzalika isim isyarah rafun. Ya, mufrad, kata bendanya mufrad muzakkar. Tilka kharitatun, itu peta. Tilka isim isyarah, kharitatun kata bendanya mufrad muannas. Karena mufrad muannas kita gunakan tilka. Tilka kutubun, ya, itu buku-buku. Begitu pula ketika jamak kata bendanya jamak li ghairil akil kutubun, maka isim isyarahnya kita gunakan apa? Tilka. Ya, mufrad muannas. Ulaika muwazzafun, ya, mereka itu para petugas, pegawai. Ulaika muwazzafun, ya, isim isyarahnya ketika kata bendanya muwazzafuna atau nanti muwazzafatun, ya, jamak,
mudzakkar atau jamak muannas, maka kita gunakan isim isyarah yang jauhnya menggunakan ulaika. Oke. Nah, kemudian di sini baru disebutkan apa penjelasannya. Ya. Al-bahsu, ya, pembahasan fil jumlatil ula, pada kalimat yang pertama, nulahidu, ya, kita perhatikan anna hada, bahwasannya hada ismun, ya, isim ustu'mila yang digunakan lil isyarati ila raf, ya, untuk isyarat kepada kata benda raf, ya. Mana raf? Rak ya. Rak, ya. Rak. Nah, bahwa ismu isyaratin, maka kata ini yaitu hada adalah isim isyarah. Wa kullu jumlatin minal jumalis sabiqah tabda'u bismi isyaratin. Ya, setiap kalimat, ya, dari kalimat-kalimat yang telah disebutkan sebelumnya itu dimulai dengan apa? Dengan isim isyarah. Ya, baik ya, dengan isim isyarah baik yang ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang bentuknya mufrad, musanna ataupun jamak. Asmaul isyarati nau'an. Isim isyarah itu ada dua macam. Ya, nau'an. Asma'u isyaratin yusyaru biha ilal qarib. Ya, kata tunjuk untuk mengisyaratkan kepada yang dekat, ya, yang jaraknya dekat. Ya. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Ya. Yang pertama adalah yang dekat. Contohnya apa? Di antaranya apa? Wa minha, di antaranya hada. Ya, hada untuk apa? Lil mufrad mudzakkar. Ya. Mislu hada rafun. Ya. Hadihi yusyaru biha ilal mufrad muannas. Adapun kata hadihi itu untuk mengisyaratkan kepada kata benda yang jenisnya nanti mufrad muannas. Mislu, seperti apa? Hadihi maktabatun. Karena maktabatun mufrad muannas, makanya kita gunakan hadihi. Aulil jam'i ghairil aqil, atau untuk jamak yang tidak berakal. Nah, jadi untuk yang mufrad muannas, isim isyarah yang mufrad muannas bukan hanya untuk kata benda yang mufrad muannas, akan tetapi dia juga digunakan untuk kata benda yang jamak tidak berakal. Baik jamaknya nanti jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Ya. Contohnya apa? Hadihi kutubun. Nah, karena jamak tidak berakal, ya, maka hadihi. Contoh lain apa? Sayyarat, mobil. Berarti apa? Isim isyarah yang kita gunakan. Karena sayyarat jamak li ghairil aqil, maka kita gunakan hadihi sayyaratun. Nah. Ya. Hadani wa yusyaru biha ilal musanna al mudzakkar. Ya. Dan kata hadani itu untuk mengisyaratkan kepada kata benda yang jenisnya apa? Musanna, menunjukkan dua, mudzakkar. Mislu hadani ba'ian. Ya. Baik ya, berakal maupun tidak berakal. Ya, sekali lagi kalau yang mufrad atau musanna digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Ya, khusus untuk yang jamak yang itu yang hanya yang berakal. Hatani yusyaru biha ilal musanna muannas. Kalau tadi musanna mudzakkar, hadani musanna muannasnya kita gunakan hatani. Contohnya apa? Mislu hatani imra'atan. Ini dua orang perempuan. Kemudian haula'i yusyaru biha ilal jam'il mudzakkar. Ya, untuk haula'i maka untuk sebagai isyarat kepada jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar yang bagaimana? Yang berakal. Ya, lil akil khusus. Ya. Mislu haula'i rijalun. Ya. Mereka itu para lelaki. Au lil jam'i muannas, atau untuk jamak muannas, ya, berlaku umum secara jenisnya, ya, mudzakkar maupun muannas.
Contoh yang muannas apa? Haula'i banat. Mereka itu para anak perempuan. Nah. Kemudian al-ba asma'u isyaratin yusyaru biha ilal ba'id. Ya, jenis yang kedua adalah isim isyarah untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh, yang jaraknya jauh. Wa minha di antaranya dzalika, kata dzalika untuk isyarat kepada apa? Kata benda yang lil mufrad al mudzakkar. Untuk kata tunggal yang jenisnya mudzakkar. Mislu dzalika rafun, itu rak. Tilka lil mufradil muannas. Adapun yang mufrad muannas kita gunakan tilka. Contohnya apa? Tilka kharitatun, yaitu peta. Begitu pula untuk yang mufrad muannas digunakan juga selain untuk yang kata benda mufrad muannas, dia juga digunakan untuk kata benda yang lil jam'i ghairil aqil. Untuk jamak yang tidak berakal. Contohnya apa? Tilka kutubun. Ya. Baik jamak tidak berakalnya jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Tilka sayyaratun. Ulaika lil jam'il mudzakkar. Adapun ulaika jamaknya untuk apa? Yang jamak berakal saja, baik mudzakkar maupun muannas. Contohnya ulaika muwadzafun. Ya, makanya kita gunakan ulaika. Au lil jam'il muannas mislu ulaika muwadzafat. Mereka itu para pegawai. Al-qaidatu kaidah. Ismul isyarati huwa ismun yusyaru bihi ilal insanin aw syai'in akhar wa asma'u aw syai'in akhar. Ya, jadi isim isyarah dia adalah kata atau isim yang digunakan untuk mengisyaratkan kepada apa? Kepada manusia atau sesuatu yang lain. Iya. Nah, jadi untuk manusia berakal ataupun untuk sesuatu yang lain, yaitu maksudnya kata benda tidak berakal. Iya. Definisi ini untuk yang khususnya untuk yang mufrad dan musan. Nah, iya, yang berlaku umum ini. Iya. Adapun kalau yang apa? Yang jamak, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan khusus untuk yang berakal. Iya, khusus yang jamak. Wa asma'ul isyarati nau'an, dan isim isyarah itu apa? Ada dua macam atau dua jenis. Lil al-alif lil qarib, ya, untuk yang dekat. Wahia hada lil mufrad mudzakkar, hadhihi lil mufrad muannas, wa lil jam'i ghairil aqil. Hadani, ya, lil musanna al-mudzakkar, ya, untuk jumlah yang dua mudzakkar. Hatani, begitu pula bedanya kalau hadani untuk yang mudzakkar, kalau hatani lil musanna muannas, untuk yang muannas. Haula'i lil jam'il mudzakkar. Ya, adapun haula'i untuk yang jamak, ya, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas, ya, khusus yang sekali lagi khusus yang berakal. Alba lil ba'id. Wa minha zalika lil mufrad mudzakkar, tilka lil mufrad muannas, walil jam'i ghairil aqil. Ya, adapun yang mufrad muannas digunakan untuk kata benda yang mufrad muannas ataupun jamak yang tidak berakal, baik yang dekat ataupun yang jauh. Baik. Mafhum? Hal min soal, ringkasan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal. Andi soal Zat. Nah, tafadhol. Itu saat kadang kita dengar untuk isim isyarah yang jauh, zalikum, zalikuma atau tilkuma, itu gimana saja? Oh, jadi itu nanti ya apa istilahnya? Harful khitab itu kan nanti dari kata zalika. Isim isyarahnya yang mana? Nah. Ya, isim isyarahnya hanya za-nya saja. Isim isyarahnya itu apa? Hanya za-nya saja. Adapun lam di sini nanti dinamakan lamul bu'ad.
apa? Lamul bu'ud untuk apa? Mubalaghah lil ba'id. Ya, untuk berlebihan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh yang berlebihan. Ya, untuk berlebihan dalam mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh. Ya, jadi sejatinya misalnya makanya nanti di sana ada zaka. Zaka ini untuk yang jauh juga. Hanya saja bedanya apa? Zaka dengan zalika. Zalika yang ada lamnya ini lebih jauh. Ya. Lebih jauh. Ya. Dan kaf di sini, ya, jadi kalau za-nya ini isim syara, lamnya lamul bu'ad untuk yang mubalaghah lil bu'di untuk berlebihan dalam mengisyaratkan yang jauh. Al-kaf ini namanya apa? Harful khitab. Ya. Kaf di sini apa? Harful khitab. Ya. Jadi apa? Al-kafnya di sini apa? Harful khitab. Nah, nanti harful khitab ini ya terkadang kalau yang diajak bicara mufrad ya nanti zalika. Kalau yang diajak bicara apa? Jamaah banyak orang maka menggunakan apa? Yang zalikum. Ya. Jadi apa? Harful khitabnya nanti menyesuaikan apa? Kepada apa? Lawan bicaranya. Ya. Kepada lawan bicaranya. Nah. Ya, adapun isim isyarahnya sejatinya hanya apa? Yang mana? Za-nya saja. Mafhum? Ini berarti untuk ka kumakum itu bukan kepada musyarah ilaihnya saja. Iya, kepada mukhatab, lawan bukan, bicara. bukan kepada musyarah ilaihnya, bukannya. Bukan. Ya, kalau musyar yang untuk menunjukkan musyar ilaihnya za-nya saja. Isim isyarah gitu. Mafhum? Aman. Kalau di Al-Quran kalau banyaknya pakai ka gitu saja, jarang aja dengar dalikum, kebanyakan ka gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi tergantung apa kitabnya. Contoh misalnya tadi yang apa sini kita tampilkan. Nah, ini buat teman-teman ya. Ini ada aplikasi bagus ya. Ini Al-Bahis Al-Qur'ani. Ini apa namanya nanti di Bahis Al-Qur'ani ini di dalam aplikasi ini apa ada hal-hal yang terkait dengan Al-Qur'an. Ya seperti di sini apa? Ada tafsir ya dengan berbagai macam tafsir. Nah, ini contohnya ada Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari, ya Fathul Qadir, ya Syaukani dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Jadi ketika kita ingin membaca tafsir, ya tinggal menyesuaikan jenis kitab apa yang mau kita baca terkait dengan tafsir dalam ayat tertentu. Ya. Tinggal misalnya Alhamdulillah. Dan ketika kita mau mencari ayat khusus, ya mudah dengan tinggal apa mengklik ya mengetik salah satu kosakata yang terkait dengan ada dalam ayatnya, itu akan nanti muncul ya ayat-ayat yang di dalamnya ada kosakata yang kita sebutkan. Misalnya di sini Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini misalnya kita mau baca tafsir Al-Muyassar, tafsir yang ringkas. Ada Muyassar ataupun apa? Mukhtasar ini. Kenapa? Lengkap sekali Masya Allah ya. Iya. Muyassar dan Mukhtasar ini dia kitab ini kita tafsir ringkas yang ditulis bukan untuk oleh satu orang tapi apa kumpulan ulama. Iya. Jadi ada beberapa kumpulan ulama mereka menulis ya kitab Al-Muyassar ini, begitu pula Al-Mukhtasar. Tinggal diklik kitabnya muncul. Ya. Ini sesuai dengan apa kitab aslinya, ya, menyesuaikan apa kitab aslinya. Ya.
Bedanya kalau kitab asli PDF itu kan nggak bisa istilahnya nggak bisa di apa? Nggak bisa di copy paste. Kalau ini bisa di copy paste. Tinggal kita klik, tekan kalimat mana yang mau kita salin, tinggal dipilih. Nah, ya. Tadi terkait dengan begitu pula bukan hanya tafsir, nanti di sini ulum. Nah, ini terkait dengan apa? Ada kosakata. Kalau kita mau mencari makna dari kosakata khusus, ya kosakata asing, ya, maka di sini ada ya gorib wa ma'ani, maksudnya apa? Kosakata kitab-kitab tafsir yang menjelaskan secara khusus apa kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an, yang khususnya yang apa istilahnya gorib, yang jarang mungkin kita temukan maknanya. Kemudian ada terkait dengan i'rab, ya, wal lughah, ya. Kaitannya dengan i'rab dengan lughah, maksudnya seperti balaghahnya, penjelasan balaghahnya, ya. Kemudian ada qiraat, ya. Kemudian ada apa lagi, ya, tafsir ayat terkait dengan hukum, ya, pada sebuah ayat, ya, secara khusus dibahas secara khusus terkait dengan hukum-hukumnya, ya, seperti Ibnu Arabi, Ahkamul Quran, ya, dan seterusnya. Kemudian ada masahif, ada mushaf-mushaf, ya. Baik yang mushafnya apa untuk terkait dengan tajwid, ya, untuk memudahkan dalam belajar tajwid, ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang terakhir yang paling ujung, ma'ajim, ya, kamus, ya, terkait dengan apa makna kosakata dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan bahasa, ya, makna secara bahasa, ya, dengan mu'jam, ya, dengan ma'ajim al-ma'rufah, ya, dengan apa mu'jam atau kamus-kamus, ya, yang telah dikenal seperti Lisanul Arab, As-Sihah, Mufradat, Al-Fadil Quran, Liraghib, Al-Asfahani, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke tadi. Misalnya apa? Zalikum di sini contohnya. Wa id najjainakum min ali fir'aun. Wa id najjaikum, ya. Tatkala kami menyelamatkan kalian. Lawan bicaranya apa? Jamaah. Ya, banyak. Makanya isim isyarahnya datang dalam bentuk jama' wa fi dzalikum akum. Kenapa? Karena yang diajak bicara apa? Jama'. Ya. Jadi apa? Harful khitabnya itu kaitannya dengan apa? Yang diajak bicara, mukhatabnya. Bukan apa? Bukan al-musyar'i ilainya, bukan ke kata bendanya. Ya, mafhum? Nah. Di sini ada Al-Bahis Al-Qur'ani, ya, tadi. Ada juga aplikasi lain, ya, dan bagus juga, yaitu At-Turas. Dan sebenarnya Al-Bahis Al-Qur'ani itu tadi ada bagian dari apa? Pembuat yang sama. Ya. Nah, di sini ada apa? Turas, ya. Turas ini apa? Ya, berisikan apa? Ya, aplikasi ya seperti istilahnya seperti apa namanya? Itu yang berbagi macam kita. Syamilah, seperti Syamilah. Cuman di sini ya, apa istilahnya? Kita nggak perlu download, kita sudah bisa apa? Baca. Walaupun di sini ya tentunya kalau Syamilah dia lebih banyak, ya. Kalau di sini jumlah kitabnya, ya, di sini disebutkan paling ujung ada dulu kitab yang telah dimasukkan dalam apa aplikasi ini ada berapa? Di situ 7.507. Ya.
kitab dari berbagai macam jenis pembahasan, ya, tauhid, fikih. Nah, oh ya, nanti. Nanti aja nanti. Abang aja dulu. Jadi itu, ya. Di sini nanti insya Allah akan Anda sharekan ini. Jadi berbagai macam kitab, kemudian bisa kita mencarinya dengan melihat nama penulisnya. Ya. Kitab apa saja yang diantara yang sudah ditulis oleh penulis tersebut. Ya. Misalnya seperti Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham. Ya. Jamaluddin. Ya. Nah, kalau Ibnu Hisham itu namanya apa? Ininya Jamaluddin. Ya, Ibnu Hisham ya, yang ahli nahwu. Ya, ini diantara kitab-kitab yang tulisan dari Ibnu Hisham. Ya. Ini kitab-kitabnya aman atau masih campur-campur saat di sini? Apanya? Kitab-kitabnya aman atau masih campur-campur berbagai macam mazhab itu yang sahih maupun yang batil, atau sudah aman kitabnya di sini? Ya, berbagai macam. Ya. Berbagai macam. Ya. Kalau di Syamila kan kayaknya nyampur saja kalau di Syamila ya. Iya, sama di sini juga, sama. Ya. Tujuannya untuk ketika memudahkan kita dalam membahas suatu permasalahan. Oh, gitu ya. Makanya sini contohnya Aqsam al-Aqidah. Ya. Tapi umumnya biasanya enggak ya, tetap ada ini sih ya, tetap ada istilahnya penyaringan sepertinya. Seperti yang ini kayaknya enggak ada semua. Ya, seperti kayak Ibnu Arabi, ya kan? Yang ilhad, mulhid itu tidak ada. Ya. Ini kalau kita mau di Aqsam, kalau kita mau mencari buku ya, terkait dengan tema pembahasannya, ada akidah, ada tafsir, ada al-firaq, warudud, ya, ulumul Quran. Nah, kalau mu'allif tadi terkait dengan mencari kitab berdasarkan penulisnya. Ya. Dalam seorang penulis itu kitab apa saja yang sudah ditulis, nanti kita bisa lihat. Walaupun ya secara umum ya, sekali lagi di sini ya belum selengkap Syamilah ya. Dan artian masih ada beberapa kitab yang belum dimasukkan. Itu tapi ini sudah cukup membantu sekali dalam kita ketika kita ingin membahas sebuah permasalahan. Nah, merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Dan ini bisa kita ketika kita misalnya membaca, kita bisa melihat dalam bentuk PDF juga. Misalnya di sini syarah salah satu usul. Di sini nanti ada pilihan. Kalau yang ada PDF-nya biasanya ada pilihan. Oh, sini nggak ada. Kalau ini kitab ini, coba yang ada itu. Ini ada sampingnya PDF itu. Di sini. Di bawah dengan PDF. Bisa kita lihat dalam bentuk PDF-nya. Ini agak loading. Ya, tapi cetakan PDF-nya nggak seperti cetakan kitab aslinya saja. Sama. Ini seperti ini sama. Cetakannya sama. Tergantung cetakan mana. Ya misalnya cetakan penerbit kan cetakan kadang kan bermacam-macam. Tergantung penerbitnya. Nah. Ya, disesuaikan nanti. Kalau penerbitnya sama berarti nanti sama. Ya, dengan buku aslinya. Tampilannya akan sama. Kalau penerbitnya sama, kalau penerbitnya beda, tentunya akan beda. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat dengan PDF kalau biar enaknya lebih melihat PDF, atau bisa langsung cukup dengan dalam bentuk Word-nya yang di sini bisa kita copy paste ketika kita ingin menukil. Ya.
Nah, Ya karena kalau ini penukilan kan kadang kita butuh iya. penerbit mana, halaman berapa gitu saja. Iya. Nah, ini bisa buat apa? Membantu kita ketika kita misalnya skripsi itu sangat membantu. Nah, Nah, kelas. Jadi sudah jelas ya, begitu tadi. insyaallah Apa Ustaz. pertanyaan? Jazakallah. Jazakumullah. Kemudian di sini kita masuk ke apa? Al-mubtada ismul isyarah. Ya, mubtadanya berupa apa? Isim isyarah. Tentunya ketika isim isyarah ya, di awal ya, tentunya jumlahnya jumlah ismiyah ya, yang kedudukannya sebagai mubtada. Namun sekalipun dia sebagai mubtada, nggak akan kita baca apa hadu. Ya. Kenapa? Karena isim isyarah termasuk isim yang tadi sudah kita jelaskan, isim mabni yang akhirannya tidak berubah-ubah. Ya. Jadi tetap akan kita baca hada. Yang mu'annas ya tetap akan kita baca hadihi walaupun i'rabnya rafa. Al-jumlatul ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah hada rafun. Ya, ini rak. Hada mubtada, khabarnya mana? Rafun. Ya, kata bendanya. Tanda rafa, tanda i'rab khabarnya, ya, tanda rafa pada khabarnya dhammah. Kenapa? Kenapa rafun dengan dhammah? Karena isim mufrad. Ya. Hadihi maktabatun. Ya, ini perpustakaan. Hadihi al-mubtada, khabarnya maktabatun. Tanda rafa'nya dengan apa? Khabarnya dengan dhammah. Kenapa? Karena mufrad. Hadani ba'i'an. Ya. Hadani isim isyarah, ba'i'an. Hadani mubtada, ba'i'an al-khabar. Ya. Tanda rafa khabarnya apa di sini? Alif. Kenapa? Karena musanna. Hatani imra'atan. Ini dua orang perempuan. Hatani mubtada, imra'atan khabar. Tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa? Karena musanna. Haula'i rijalun. Haula'i mubtada, rijalun khabar. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Kenapa? Karena jamak taksir. Ulaika muwazzafun. Ulaika mubtada, muwazzafun khabar. Tanda rafa'nya dengan al-waw. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Nah. Ya. Insyaallah wadih, jelas ya. Al-bahsu, pembahasan. Fil jumalis sabiqah, pada kalimat-kalimat ya, sebelumnya. Nulahid, kita dapat perhatikan an-nasma al-isyarati qad waqa'a fi awwali kulli jumlatin minha. Ya, bahwasannya isim isyarahnya terletak di mana? Di awal setiap kalimat. Ya. Walihada, oleh karena itu, maka dari itu, fahiya jami'an, maka seluruhnya isim isyarah tersebut, kalimat-kalimat tersebut, fahiya maksudnya di sini kembali ke kalimat, ya, maka kalimat-kalimat tersebut seluruhnya jumalun ismiyah, adalah bentuk jumlah ismiyah. Wa kull ismi isyaratin, dan setiap isim isyarah waqa'a fi awwaliha, yang terletak di awalnya adalah sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada'. Wal mubtada'u yakunu marfu'an, dan mubtada' itu i'rabnya rafa, marfu', i'rabnya rafa. Walakin nasma al-isyarati la yataghayyaru syaklu akhiri. Ya, akan tetapi isim isyarah itu apa? Bentuk akhirannya, syaklu akhirihi, la yataghayyar, tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah. Hada ya tetap hada ketika jadi mubtada. Hadihi hadihi. Haula'i tetap. Kenapa? Karena dia walihada fahuwa mabniun. Ya. Oleh karena itu dia adalah yang dinamakan dengan isim mabni, yang akhirannya tidak berubah. Ya. Ya, jadi penggunaan isim isyarah itu satu, kecuali yang musanna. Ya. Makanya kalau musanna
ketika dia jadi mubtada kita gunakan yang alif dengan yang alif hadani, ya hadani atau hatani. Tidak kita gunakan yang hadaini atau hataini. Tidak kita gunakan yang dengan ya. Akan tapi kita gunakan dengan yang alif. Ya, kenapa? Karena kalau yang musanna ya sebagian mengatakan apa? Dengan ungkapan mu'rab. Ya. Alif untuk keadaan rofa seperti jadi mubtada, seperti jadi khabar, seperti jadi fa'il nanti. Ya. Adapun yang ya untuk apa? Keadaan nasab atau jar seperti nasab seperti jadi maf'ul bih objek atau jar seperti didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhofun ilaih. Nah. Wa ma yukmilu ma'nal jumlatil isniyati ma'asmil isyarati khabarun lil mubtada. Dan kata yang menyempurnakan makna jumlah isniyah yang datangnya bersama dengan ma'a ismil isyarah yang datangnya pada bersamaan dengan isim isyarah kata benda yang telah disebutkan sebagai apa? Khabarun lil mubtada, khabar untuk mubtada'nya. Wa yakunu marfu'an, maka khabar-khabar tersebut i'rabnya rafa bil alamatil lati tunasibuhu, dengan tanda rafa yang apa? Tentunya dengan tanda rafa yang sesuai. Ya, mufrad dengan dhammah, musanna dengan alif, jamak mudzakkar salim dengan waw, jamak muannas salim nanti dengan dhammah, jamak taksir dengan dhammah. Asmaul isim yang 5, al asmaul khamsah dengan apa? Dengan waw pula. Nah. Fal khabaru marfu'un bid dhammati, maka khabar itu i'rabnya rafa dengan apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah. Fi jumlati, pada kalimat hada rafun, wa fi jumlati hadhihi maktabatun, wa fi jumlati haula'i rijalun. Begitu pula pada bentuk jamak taksir seperti rijalun. Wal khabaru marfu'un, dan khabar i'rabnya juga rafa tentunya. Ya. Dan bil alifi, dengan alif pada kalimat apa? Fi jumlati hadani ba'ian, pada kalimat hadani ba'ian. Ini dua pedagang. Wa fi jumlati hatani imra'atan, dan ini dua orang wanita. Ya. Maka khabarnya rafa'nya dengan alif. Kenapa? Karena keduanya musanna. Wal khabaru marfu'un bil waw fi jumlati ulaika muwazzafun. Ya, dan khabar yang khabarnya apa? I'rabnya rafa dengan waw pada kalimat ulaika muwazzafun. Muwazzafun rafanya dengan waw kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Al-qaidah, kaidah, idza waqa'a ismul isyarati fi awalil jumlati fahuwa mubtada. Maka apabila isim isyarah terletak ada pada awal kalimat, ya, maka apa? Fahuwa mubtada'un, dia sebagai mubtada. Jadi idza waqa'a ismul isyarati fi awali jumlah, apabila isim isyarah terletak di awal kalimat, fahuwa mubtada, maka dia sebagai mubtada. Wa asma'ul isyarati mabniyah, dan isim isyarah itu kaidahnya adalah termasuk isim yang mabni, akhirnya tidak berubah-ubah. Wa ma yukmilu ma'nal jumlati ba'da ismil isyarati huwa khabarul mubtada. Wa ma yukmilu ma'nal jumlah, ya, adapun kata yang apa? Menyempurnakan makna kalimat ba'da ismil isyarati, setelah isim isyarah, huwa khabarul mubtada, dia sebagai khabar mubtada. Syaratnya dia apa? Sebagai penyempurna. Sebagai apa? Penyempurna. Ada contohnya tadi apa? Di antara contohnya tadi apa? Hada rafun, ya, hadihi maktabatun. Hada rafun. Hadihi
maktabatan. Nah, sebagai penyempurna dari apa mubtada'nya. Rafun penyempurna dari hada, ini adalah rak. Begitu pula hadhihi maktabatun, ini adalah perpustakaan. Oke. Ciri dia sebagai penyempurna, ya, khobar pada isim yang asalnya nakirah apa? Dia datang dalam bentuk nakirah. Ya. Ya, jadi khobar itu kaidah kalau mubtada kaidahnya apa? Harus ma'rifat. Makanya isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Adapun khobar kaidahnya apa? Nakiro. Harus nakirah. Berarti hada Zaidun, salah atau benar? Jumlah ismiyah mubtada khobar atau bukan? Udah khobar Ustaz. Mubtada khobar. Mubtada. Zaidun ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. 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 Berarti kaidahnya apa? Ya. Khobar bisa saja ma'rifat, bisa saja nakirah. Nakiro. Ya. Nah. Namun ya ma'rifatnya khobar itu kalau memang dia asalnya adalah isim ma'rifat. Makanya kalau khusus ya jadi apa khobar itu khusus kalau isimnya adalah isim yang asalnya nakirah seperti apa raf. Jadi asalnya nakirah. Kapan dia ma'rifat? Kalau kita berikan al atau kita idafahkan ke isim ma'rifat. Ya. Maka kalau yang isim yang asalnya nakirah ini, kalau kita mau jadikan khobar, dan kita datangkan dalam bentuk apa nakirah. Jadi kaidah khobar itu harus nakirah kalau isim yang jadi khobarnya adalah isim yang pada asalnya nakirah. Mafhum nggak? Jadi khobar itu bisa juga berupa isim ma'rifat, khususnya kalau yang memang pada asalnya ma'rifat seperti nama, ya. Kemudian apa misalnya, ya. Tempat. Ya. Hada, ya, riyadun, ya nama juga. Ya. Ya, jadi apa? Kaidahnya khobar kalau isimnya bentuk isimnya adalah isim yang pada asalnya nakirah, asalnya harus kita datangkan dalam bentuk nakirah. Khusus apa? Khobar yang bentuk katanya asalnya nakirah. Kenapa? Karena kalau kita jadikan ma'rifat, apa yang akan terjadi? Dia bukan sebagai penyempurna. Seakan-akan hanya sebagai apa? Pelengkap. Atau bukan pelengkap, apa istilahnya? Keterangan tambahan. Ya. Sehingga makna dari hadar rafu, maknanya apa? Bukan ini adalah apa? Bukan ini adalah rak, tapi apa? Rak ini. Ya. Kenapa? Karena nanti raf di sini kalau kita jadikan makrifat bukan lagi jadi khobar, tapi apa? Akan dianggap menjadi apa? Badal. Ya. Ya. Keterangan tambahan dari hadar saja, bukan sebagai pelengkapnya. Rak ini, kenapa rak ini? Sempurna enggak? Enggak. Masih menimbulkan pertanyaan. Orang yang mendengar akan masih bertanya-tanya, kenapa dengan rak ini? Baru, bagus, lama, mahal. Jadi kaidahnya kalau khabarnya adalah berupa isim yang pada asalnya nakirah, asalnya kita datangkan dalam bentuk nakirah. Adapun kalau khabarnya bukan bentuk yang asalnya nakirah, maka boleh-boleh saja dalam bentuk ma'rifat seperti tadi apa nama. Hada Zaidun berarti Zaid jadi khabar. Sekalipun Zaid adalah isim apa? Ma'rifat. Mafhum? Mafhum Ustaz, insyaallah. Sedikit tanya Ustaz. Tadi ada Kenapa? istilah pengungkapan ismul isyarati sama ismu isyaratin. Terkadang kata isyarat pakai alif lam, terkadang tidak, itu gimana saja? Di situ ismul isyarati, kemudian di bawah itu ada ismu isyaratin. Kata al-isyarah sama isyarah itu gimana? Oh, ini karena datang dalam bentuk sebagai pengabaran. Makanya dijadikan apa? Nakirah. Makanya nanti i'rab dari ismu isyaratin ini sebagai apa?
khabar. Kalau sebagai bentuk pengabaran di sini apa dijadikan apa nakirah. Ya. Kalau isim yang asalnya ma'rifatnya dengan al, maka asalnya kita jadikan nakirah. Ya. Adapun pada kalimat yang ismul isyarah, ya, karena dia bukan sebagai pengabaran, bukan sebagai khabar. Di mana idza waqa'a ismul isyarah, ya, maka di sini jadi apa? Fa'il. Dan di sini al di sini tujuannya untuk apa? Yang al yang diistilahkan dengan al istighraqiyah, yang untuk menunjukkan keseluruhan. Apapun jenis isim isyarahnya, baik yang hada, yang lil qarib ataupun yang lil ba'id. Yang zalika, baik yang mufrad zalika ataupun yang musanna zanika ataupun yang jamaah ulaika, maka apa? Isim-isim isyarah kalau datang di awal kalimat dia sebagai mubtada, apapun jenis isim isyarahnya. Ya, jadi al di sini maksudnya adalah al yang bermakna apa? Istighraqiyah, yang bermakna kullu, ya, keseluruhan. Apapun jenis isim isyarahnya. Ya, karena terkadang al itu tujuannya untuk bermakna apa? Untuk menjelaskan apa? Keseluruhan jenis. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innal insan lafi khusrin. Insan katanya tunggal, tapi di situ bermakna jamak. Kenapa? Karena ada al yang dinamakan dengan apa? Istighraqiyah. Jadi maknanya apa? Inna kulla insan. Sesungguhnya seluruh manusia. Jadi al di sini yang bermakna apa? Kul. Begitu pula idza waqa'a ismu al-isyarah, maksudnya apa? Kullu al-isyarah, pokoknya seluruh ya, jenis isim isyarah. Ya. Mafhum? Ya, Masya Allah, al itu ada artinya juga. Iya, nanti bermacam-macam al itu. Oh, ya, Masya Allah ya. Ada ahdiyah yang diistilahkan ahdiyah, ada apa lagi? Dan yang selainnya. Ya, kadang kita nggak ngeset al itu ada arti-arti gitu ya. Ya, karena ya bertahap, belajar itu bertahap. Ya. Nah, secara umum ya penggunaannya untuk yang apa istilahnya ma'rifat. Ya, Ya, yang kita tahu biasanya cuma ma'rifat nakirah gitu satu. Iya, walaupun nanti di sana ada tujuan-tujuan atau al jenis-jenis al yang lainnya. Tapi yang paling umum memang yang penggunaannya untuk yang ma'rifat. Ya, tentunya ya, umumnya ya untuk yang baru belajar ya diberikan segala hal-hal yang sifatnya penggunaannya yang paling umum. Ya. Kenapa? Karena kalau orang yang baru belajar disuruh langsung diberikan sesuatu yang sifatnya terperinci, yang bermacam-macam, itu khawatirnya apa? Tidak dapat dipahami dengan baik. Ya. 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 Jadi ya, umumnya kita datangkan. Ya. Makanya ada ungkapan apa? Likul lima qamin maqal. Ya, di setiap tempat itu ada kalimatnya, ada ungkapannya, ada penjelasannya. Ya. Nah, ada lagi? Pak Ustaz, anak izin dulu, Ustaz, mau berangkat kantor. Oh, tafadhol. Berarti khabar itu nggak harus selalu nakirah ya Ustaz? Kenapa? Khabar itu nggak selalu nakirah ya? Nggak harus nakirah, bisa saja ma'rifat. Makanya kalau mau kita misalnya khabarnya mau kita jadikan ma'rifat seperti ini, al. Nanti harus kita berikan pemisah, yaitu yang dengan dinamakan dengan apa? Domir fasal. Apa? Domir pemisah. Misalnya apa? Hada huwa raf. Nah, kalau khabarnya mau kita jadikan ma'rifat, maka syaratnya harus kita berikan pemisah dengan domir yang dinamakan di sini domir fasal pemisah. Ya, jadi hada huwa raf nanti jadi khabar. Ya. Adapun huwa maka dia kata istilahnya apa? Kata tambahan. Ya lam halalah minal i'rab, karena domir fasal dia termasuk huruf. Ya. Tapi kalau mau kita tanpa pemisah ya jadi
kita datangkan apa dalam bentuk nakirah. Ya. Mafhum? Ya, insyaallah. Afwan Ustaz, Kenapa? misalkan hadza Zaidun berarti Zaidunnya bisa khobar bisa badal gitu ya? Tergantung Enggak, kalau konteks Zaidun pastilah kalimatnya. jadi khabar. Oh, Itu yang jadi badal kalau apa? Makanya kaidah badal itu apa? Isim ma'rifat dengan al datang setelah isim isyarah. Jadi apa? Badal. Ya. Ya, jadi makanya isi kaidah badal itu apa? Ya, terkait dengan apa? Yang datang setelah isim isyarah. Jadi isim ma'rifat ya dengan al. Berarti kalau ma'rifatnya bukan dengan al ya bukan. Tidak masuk dalam kaidah ini. Jadi kaidah umum isim ma'rifat dengan al datang apa? Setelah apa? Isim isyarah. Jadi apa? Maka jadi badal. Badal. Hadal ustadu. Al ustad isim ma'rifat dengan al datang setelah isim isyarah. Maka jadi badal. Makanya bukan jadi khobar. Tapi jadi badal. Bagaimana supaya dia tidak jadi badal tapi jadi khobar? Alnya hilangkan. Yang isim ma'rifat dengan alnya dihilangkan alnya. Tapi kalau ma'rifatnya bukan kan dengan al seperti nama, maka tidak masalah dia langsung jadi apa? Khobar. Dan memang jadi khobar bukan badal. Mafhum? insyaallah Ustaz. Nah, baik. Hada ma yumkinuna an na'khud min ad-dars fi hadzal yawm atau fi hadzal sabah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, insyaallah kita masuk ke tadribat ya, atau tadribat 6 pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Fa naktafi bi hadzal qadar. Nakhdim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.